Kembali di Sapa Indonesia Malam masih bersama saya Friska Clarissa. KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bilang proyek Wush bukan hanya soal laba tapi juga keuntungan sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap penyelidikan kasus ini sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Salah satu pihak yang dimaksud KPK dapat memberi informasi ialah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun Mahfud menegaskan tak ada kewajiban dirinya melapor, sebab itu tugas KPK untuk mencari informasi terkait dugaan korupsi. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakal juara hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh, kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menolak pembayaran utang Wush pakai APBN yang mencapai 120 triliun rupiah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara. Ia bilang Wush dibangun untuk mengatasi kemacetan. Kata Jokowi, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tak mau terseret dalam utang Wush. Kini pemerintah Indonesia melalui Danantara tengah bernegosiasi dengan Tiongkok untuk merestrukturisasi utang Wush dari 40 menjadi 60 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas lebih dalam terkait penyelidikan dugaan korupsi Wush dan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek ini bukan hanya soal laba. Bergabung bersama kami Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardian Syahsabar, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam. Jumpa lagi dengan topik yang nggak kalah hangat ya. Kali ini aja gitu ya. Kali ini soal Wush dibahas lagi. Kira-kira apalagi kalau KPK ini, kalau dari Bung Ray dulu deh. Kira-kira apakah bisa memang untuk diusut soal ya Wush ini dari mulai perencanaannya? Apakah bisa mulai dari sana? Bukan bisa, kenyataannya kan sudah dilakukan penyelidikan oleh KPK dan diakui oleh mereka bahkan ini sudah sejak awal Januari. Artinya apakah memang penyelidikan ini harus diteruskan atau ya bisa jadi berhenti di tengah atau tidak ya tentu tergantung kepada penyelidikan mereka. Kalau dalam proses penyelidikan ini misalnya KPK menemukan hal ihwal yang memungkinkan kasus ini dia naikkan ke penyidikan, ya tentu harus dilanjutkan, nggak ada kata tidak gitu. Kalau Pak Jokowi bilang ada keuntungan sosial dengan tak sekadar laba. Ini Anda membacanya berusaha ada antitesis yang dilontarkan? Atau mempertanyakan soal kenapa sih kita buat Wush ini. Kalau Pak Jokowi itu pertanyaannya, Pak kenapa Wush dibangun?
Jawabannya adalah demi memperlancar transportasi, menarik keuntungan sosial macam-macam. Itulah konteksnya keuntungan sosial, segi waktu dan sebagainya. Iya, tapi pertanyaan orang, ada nggak di dalam proses pengadaan WUSH itu indikasi korupsi? Ya. Sama seperti begini, saya bangun rumah, jelas dong bisa saya jelaskan sebab dan faktor-faktor saya bangun rumah. Tetapi apakah dalam membangun rumah itu harganya saya markup? Macam-macam lah misalnya. Ya. Gitu. Nah inilah yang sedang diselidiki oleh KPK. Gitu. Nah, artinya kalau menurut Anda, Bung Semar, ini memang layak-layak saja kalaupun diselidiki oleh KPK-nya atau penyelidikan ini berlangsung dilanjutkan oleh KPK terkait apakah ada yang salah, apakah ada indikasi korupsi dalam pengadaan WUSH? Biasa aja sebenarnya. Jadi hampir semua proyek nasional ya, yang memang itu diduga ada indikasi-indikasi, saya rasa itu kewenangan KPK lah untuk menindaklanjuti, untuk menelaah, atau tadi sudah disampaikan sudah masuk dalam penyelidikan. Ya. Yang nggak biasa itu sebenarnya akhirnya timbul kegaduhan baru. Kegaduhannya dalam konteks apa nih? Digeser-geser ke soal-soal yang jauh lebih politis dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya agak kurang wise ya. Karena, apa yang hal mana yang kurang wise-nya? Ya karena begini ya, kalau konteksnya memang itu kita ingin mengungkap kasus tindak pidana korupsi, dalam soal apapun kita setuju. Siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, kita pasti juga mensupport, mendukung penuh untuk dilakukan tindak ataupun memberikan sanksi secara hukum. Tapi ketika ada suatu isu yang lebih lebih diramu menjadi isu-isu yang lebih politis, mendiskreditkan soal-soal yang menurut saya belum pada titik itu akhirnya membuat kegaduhan di tengah masyarakat, membuat kegaduhan baru di lingkaran publik yang menurut saya itu kan nggak perlu dilakukan. Misalnya perbandingan antara kereta cepat dan Indonesia dengan Arab Saudi yang nggak apple to apple, yang sangat ingin membawa narasi atau membangun stigma baru bahwa ternyata ini jauh lebih murah, udah pasti ada korupsinya dan lain sebagainya. Nah soal tindak pidana korupsi kan banyak faktor yang harus dicari, soal fakta hukumnya, bukti-buktinya dan lain sebagainya. Nah itu lakukan, kalau menurut saya itu lakukan. Kalau soal WUSH-nya sendiri kan tadi udah disampaikan juga langsung oleh Pak Jokowi, maksud dan tujuannya dan lain sebagainya. Kalau ada penyimpangan saya setuju sama Rey, kalau ada penyimpangan boleh. Kalau Bung Rey lihatnya ini dianggap ada politisnya karena ada nama Pak Jokowi pada saat membangun WUSH-nya atau gimana? Ya itu makanya harus kita bedakan dulu. Kita mau berbicara soal kenapa kita bangun WUSH atau kita mau berbicara soal apakah dalam pengadaan itu ada dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi lah ya kan secara umum gitu. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang dipersoalkan orang sekarang bukan soal kita ada memang tetap yang mempertanyakan ngapain sih kita pakai WUSH pada ujung-ujungnya kita bayar hutang begitu tinggi kan kira-kira gitu. Nah tapi kalau yang terakhir 3 hari 4 hari ini yang terjadi orang sebetulnya diskusinya bukan soal apa guna WUSH itu, tapi diskusinya apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan itu. Kesalahan itu dalam proses pengadaannya. Nah itu akan buat ya pasti heboh. Bukan kasus korupsi kok. Ya. Apalagi kasus korupsi ini tentu dekat hubungannya dengan mantan presiden kan. Dalam hal ini Pak Jokowi gitu. Karena seperti kita ketahui semuanya proses pengadaan, bukan pengadaan, proses kebijakan pembuatan kereta WUSH ini ya itu sangat menjadi concernnya, salah satu menjadi concernnya Pak Jokowi. Ya. Seperti kita lihat misalnya saat ini Pak Prabowo konsennya itu MBG gitu loh kira-kira. Ya. Jadi kalau ada keracunan misalnya ya kan, atau ada pasti yang dikejarnya itu karena program prioritasnya itu. Pasti heboh gitu loh. Kalau soal hebohnya gitu, pasti heboh gitu. Karena itu melibatkan RI 1. Dan sekarang dikaitkan dengan intensitas perhatian Pak Jokowi terhadap WUSH ini waktu beliau menjabat sebagai presiden. Ada kekhawatiran soal ini nggak, Bung Semar? Nggak ada kalau saya sih, karena menurut saya gini ya, ini kan masih dalam proses penelaahan ya yang dilakukan. Jangan juga akhirnya kita coba menghakimi juga secara sosial bahwa ini sudah bisa dipastikan ada tindak pidananya. Karena kalau bicara soal tindak pidana tentu ada prosedur hukum yang harus dilakukan. Nah bahwa memang publik mempertanyakan ya itu hak publik juga.
Tanya soal apakah ini benar, ada penyimpangan atau tidak, dan kewenangan KPK. Dan saya juga minta kalau misalnya memang ada banyak orang atau banyak instansi yang punya data-data yang cukup kuat, ya dipasok juga ke KPK-nya supaya KPK juga semakin kuat dari segi data untuk mengusut kasus yang diduga memang ada indikasi-indikasi ke arah sana. Tapi kalau misalnya memang itu jauh panggang dari api, jangan juga nanti akhirnya ini cuma dibuat ribut di tengah publik yang menurut saya itu jadi kayak kita nggak bijak ya dalam situasi yang menurut kita harus fokus banyak hal, tapi kita meributkan soal-soal yang tidak substantif kalau bukan bicara soal tindak pidananya. Periksa A, periksa B, periksa C, padahal itu belum masuk pada tataran itu. Kan begitu ya, sabar sedikit. Jadi kalau misalnya memang itu masuk pada tahapan itu dan itu ada indikasinya kuat, fakta hukumnya ada, bukti-bukti ada, semua monggo kalau menurut saya. Tapi kalau saya sih biasa aja sih, Mbak. Nah kalau ini kan bicara juga soal keberlanjutan ya, apalagi sekarang kereta cepat akan dilanjutkan juga ke Surabaya. Bagaimana sikap pemerintahan Pak Prabowo sebagai kawan dekatnya Pak Jokowi dalam kasus ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, kita membahas terkait penyelidikan dugaan korupsi Wush dan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek ini bukan hanya soal laba. Masih bergabung Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Ini kan karena keberlanjutan ya dari Pak Presiden Joko Widodo, sekarang Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintahan Pak Prabowo sebagai kawan dekatnya Pak Jokowi soal kasus ini besti ya, kalau kata Mas Semar yang bilang juga besti ini loh, Bung Rey. Terkait yang mananya dulu? Soal ini, soal penyelidikan kasusnya, apakah ini harus terus jalan dan apakah memang secara politis ada masalah atau enggak? Yang menarik ini kan pernyataan KPK dalam satu hari ini kan, mereka menyebut bahwa proses penyelidikannya sudah dilakukan sejak awal Januari kemarin 5 yang lalu. Gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya tidak ada penghalang-halangan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, bahkan saya tidak tahu, mungkin ada komunikasi atau apa antara Presiden dengan KPK, kita nggak tahu juga. Sehingga kok sejak Januari 2025 kasus ini sudah menjadi perhatian KPK gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua, iramenya ini kan juga tidak berasal dari siapa-siapa. Ramenya ini awalnya dimulai oleh Pak Purbaya yang mengatakan nggak berkenan mengucurkan dana APBN untuk bayar utang Wush gitu. Nah, sejak saat itulah orang mulai tertarik dengan isu ini, lalu melihat faktor-faktor lain soal misalnya dugaan adanya tindak pidana korupsi macam-macam dan seterusnya itu gitu ya. Nah, sampai kemudian disambut oleh Pak Mahfud, lalu makin membesar. KPK misalnya agak aneh juga ya, KPK menyebut tolong dilaporkan. Lah, mereka sudah menyelidikinya sejak Januari, kok malah minta dilaporkan lagi. Ini apa yang Bung Rey lihat, kok minta dilaporin lagi, kan udah dimulai sejak Januari. Itu yang saya aneh itu bagi saya itu aneh. Mereka mengakui bahwa sudah mereka melakukan proses penyelidikan sejak Januari, tapi minta dilaporkan lagi. Ada kesegaran secara politik atau enggak? Ya kurang sedap lah mendengarnya ya kan, minta dilaporkan padahal mereka sedang melakukan proses penyelidikannya gitu ya terhadap kasus ini gitu. Nah, sampai kemudian ya hari ini kita dengar KPK menyampaikan perkembangan lah dari proses penyelidikan dan mereka mengatakan nggak tertutup kemungkinan untuk memanggil orang per orang kan. Sebagai apa ya, tentu sebagai informan. Jadi boleh jadi dalam waktu yang kita nggak tahu ya, misalnya Pak Mahfud diundang ya, atau si A, si B dan seterusnya itu bisa saja diundang oleh mereka, bukan sebagai saksi, bukan apalagi sebagai tersangka, tapi sebagai orang yang dimintai keterangannya terkait dengan dugaan adanya korupsi di dalam Wush ini gitu. Nah, kalau dilihat dari ini semua ya, dari runtutan Januari lah sampai ke hari ini gitu, justru saya melihat Pak Prabowo itu membuat pintu yang sangat lebar-lebar. Kalau memang ada masalah ya selesaikan gitu kira-kira ya. Dan kalau kemudian misalnya dikatakan apa dengan begini Pak Prabowo akan melanjutkan lagi misalnya, kalau udah begini saya kira Pak Prabowo menyetop dulu. Ya kan, sampai ada kesimpulan yang terang benderang dalam banyak dugaan orang terjadinya praktek korupsi di dalam proses pengadaan Wush ini gitu ya. Dan saat yang bersamaan tentu uang kita juga nggak ada. Jangankan bangun Wush baru gitu, bayar utangnya aja belum kita kesulitan uang kan, kira-kira gitu. Apa yang wise yang harus dilakukan Pak Prabowo dalam kasus ini? Enggak, saya meyakini ya bahwa Presiden Prabowo kan punya komitmen tinggi lah
terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, dan itu sudah terlihat lah ke arah yang sudah bagus. Jadi nggak perlu diragukan lagi bahwa presiden kita Pak Prabowo itu pasti akan mendukung penuh setiap apa yang akan dilakukan oleh instansi penegak hukum terkait pengusutan soal tindak pidana korupsi. Saya rasa itu nggak perlu lagi diperdebatkan. Nah, bahwa ada sekarang polemik yang tadi disampaikan, distimulus oleh pernyataan Menkeu ya, Pak Purbaya dan lain sebagainya, walaupun sudah juga direspon oleh Opung Luhut, bahwa memang kita nggak minta APBN kan gitu ya, dan mau ada lagi restructuring kan gitu ya, bagaimana bangun kesepakatan ulang soal jeda waktu dan lain sebagainya, yang menurut saya itu kan masih bisa untuk kita tunggu apakah memang hasil kesepakatan baru itu merugikan atau enggak. Kan kita belum pada titik kesimpulan bahwa rakyat akan dirugikan atas tanggungan hutang yang disebabkan oleh Wush, karena memang belum dipastikan juga apakah memang itu diselesaikan melalui APBN kita. Kan belum pada titik itu. Jangan juga akhirnya kita terlalu laju untuk menyimpulkan bahwa wah ini akan menggunakan APBN, wah ini nanti akhirnya rakyat yang menjadi tanggungannya dan lain sebagainya. Nah, persoalan lain kan ada perdebatan apakah ini berguna tidak bagi masyarakat, sudah dijelaskan juga oleh Pak Jokowi. Bagaimana soal mengatasi kemacetan, dan yang paling penting itu bagaimana coba mendorong keinginan orang untuk bisa menggunakan transportasi publik dibanding mobil-mobil pribadi. Secara politis ini nggak akan ada pengaruhnya ke hubungan antara pemerintahan Presiden Prabowo kalau menurut saya nggak ada, Jokowi? Nggak ada sama sekali. Dan tahun 2021 ya, sebelum Pak Jokowi itu lengser juga beliau justru yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan secara detail ya terkait proyek ini, dan menurut saya itu kan juga dukungan presiden bahwa dia ingin sekali bahwa tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Senyumnya Bung Rey ini kayaknya bermakna tentu sekali. Kalau sempat ditanya begitu nggak ada, tapi kalau ceritanya ya ada lah. Kenapa? Nah, kalau dari Bung Rey memang harus beda jawabannya, jangan sampai sama jawabannya. Kalau ini pengennya si Besti ini sudah tidak menjadi soal Besti harus beda ya. gitu loh. Tapi cara lihatnya gini loh saya. Kasus apa namanya itu ya, kasus ijazah palsu Pak Prabowo diam. Kasus dorongan pemakzulan Gibran Pak Prabowo diam. Kasus dugaan ijazah Gibran Pak Prabowo diam. Lah sekarang muncul kasus Wush. Jadi empat ini bertubi-tubi nih. Nah, kalau ini sesat. Kalau menurut ini saya salah. Dan Pak Prabowo diam saja. Karena tentu misalnya gini loh, saya tanya Anda misalnya. Bisa diragukan kenapa jadi kita berteman baik lah ya kan. Ada 4 isu yang terus-menerus menerjang saya tanpa henti-henti loh dalam 1 tahun ini. Tapi kok kamu diam aja? Dalam posisinya kepala negara begitu? Iya, makanya apa salahnya? Kok sebagai teman kok kamu diam aja? Ya kan bisa juga begini, misalnya teman untuk menyelesaikan, misalnya teman gitu ya, sebagai teman kita sampaikan. Kira-kira bisa bayangkan nggak? Kau bisa atasi nggak itu persoalan? Ini bukan persoalan kan gitu ya? Kenapa memang? Ini soal baik-baik saja, tidak ada masalah karena ijazah pun asli dan lain sebagainya. Nggak usah ikut-ikut kawanku kan gitu loh. Kan bisa juga begitu kan gitu loh. Bung Semar juga bilang bahwa jangan terlalu laju, jangan dianggap ini isu politik. Iya, nggak khawatir. dan saya kalau Rey sampaikan bahwa perspektif saya pasti akan melihat bahwa Besti ini tak terbantahkan gitu, dan Rey saya yakini juga pasti akan menyampaikan bahwa ada hubungan yang dianggap retak, hubungan yang dianggap sudah tidak saling dukung. Ya faktanya sampai sekarang kan mereka saling dukung, mereka bertemu dan lain sebagainya. Yang menurut saya nggak ada masalah itu, dan saya beberapa kali juga bertemu dengan Pak Jokowi, saya coba konfirmasi juga bagaimana hubungan sangat baik, saling respect dan lain sebagainya. Nah ini kan menurut saya keinginan hati Rey dari sanubari terdalam ingin sekali barang ini pecah. Kita itu Rey pengennya sesama tokoh bangsa ini kan nyata. Jadi gimana emangnya? Ditanya orang, Pak Jokowi, anak Anda mau nggak jadi calon wakil presiden? Waduh, masih kecil tuh, lebih baik jadi pedagang. Ujung-ujungnya wakil presiden juga. Ya nggak soal lain ya, kalau kan, itu kan soal lain, Rey. Jadi kalau kita lihat cara Pak Jokowi berkomunikasi secara ke publik, itu seringkali mengungkapkan A untuk menunjukkan B. Jadi kita mulai sekali-kali melihat Pak Jokowi itu, kalau beliau mengatakan hubungan saya dengan Pak Prabowo baik-baik saja, jangan-jangan sebetulnya yang terjadi yang sebaliknya.
Ya itu kan. Memang harusnya gimana bukan hubungannya Pak begini. Prabowo dengan Pak Jokowi? Maksud Sekarang saya, sikapnya Pak kalau- Prabowo Saya buat gimana? perumpamaan Kalau sesungguhnya Ray bayangnya. membuat perumpamaan itu Kita di berteman dalam baik, di dalam ya kan? ruang yang berbeda, Oke. dalam ruang yang Anda berbeda. Oke, gantian mendapatkan sebentar. 4 kali serangan yang bertubi-tubi Iya. dalam 1 tahun. Harusnya Pak Tapi saya Presiden diam speak up. aja lihatnya Oke. seperti nonton. Ya, itu kan Harusnya menurut apa Ray. pernyataannya? Kecewa apa enggak? Saya Harusnya sih enggak pernyataannya apa yang disampaikan Pak Prabowo? Harusnya Iya, pernyataan menurut seperti apa? saya sudah setidaknya benar apa yang adalah dilakukan yang oleh Prabowo. mengisyaratkan bahwa Pak ya apalah misalnya, tapi Nah, ini- setidaknya untuk mengatakan ini- bahwa nggak ada masalah. Oh, harusnya ada dibantu dengan pernyataan Misalnya, apapun. Misalnya, kan, oke. Bukan. yang misalnya. paling dekat dengan Pak Prabowo itu kan Terlalu soal picik ya. dorongan pemakzulan kan. Tapi kan Pak Prabowo diam aja. Oke, juga. Kan kalau kalau beliau betul-betul Nah, ini misalnya yang menurut menolak saya- pemakzulan itu, dia akan perintahkan fraksi Gerindra di DPR itu. Gini. Seperti Golkar bersikap. Oke, jadi intinya Golkar yang menyatakan penting harusnya ada bahwa- speak up begitu Iya kan? dong, Oke. Golkar Oke. Saya menyatakan tanya dulu sekarang menolak. gantian. Nah, ini Ayo lanjut. ini pernah saya sampaikan ke Ray. Ray ini kurang update informasi. Kalau dia tanya soal Gerindra, sejak awal Muzani sudah sampaikan soal itu, merespon itu. Bahwa tidak ada itu soal pemakzulan Oke, karena kalau memang ini, ini kalau yang secara Bush. konstitusi. Sampai- Enggak kan ini Ray menyampaikan Oke. soal itu dan saya harus sampaikan juga Ray Oke. lagi-lagi dia salah data itu soal itu gitu loh. Karena Gerindra secara jelas melalui Muzani dan lain sebagainya termasuk Partai Golkar bahwa memang itu clear soal Iya, pemakzulan. tadi udah di-mention. Berarti apa yang Kalau yang disampaikan oleh Ray terkait bahwa Pak Prabowo diam saja terkait beberapa isu kan luntur sudah. Kan gitu ya. Termasuk soal Wush ini. Termasuk soal Wush ini gitu loh. Dan menurut saya sudah yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai bestinya Pak Jokowi itu sudah betul. Dan tidak juga kita misalnya kau punya kawan, misalnya kawan kau punya masalah terus ditanya, bagaimana? Nggak ada masalah itu buat aku, baik-baik saja. Jadi kau diam-diam aja, kan gitu loh. Oh ya sudah, kalau ada apa-apa kau sampaikan ke aku. Oke, kan gitu loh. Jadi maksud saya, kalau analogi yang disampaikan Ray tadi komunikasi antar kawan begitu, Nah. kan bisa juga komunikasinya begitu, gitu loh. Tidak juga komunikasinya, misalnya mentang-mentang dia kawan sebagai presiden, terus dia sampaikan, tidak boleh ada pemakzulan, Jadi, Pak, tidak boleh ada kira- ini, tidak boleh, kira-kira nggak gitu beginilah. juga. Nah itu nggak bijak Kalau juga, cara Ray, kan gitu logikanya loh. Semar Nggak itu bijak dikatakan juga. begini, Pak Prabowo tenang aja lah, masih ada Semar. Bukan. Bahwa Kalau itu urgent bukan baru. persoalan Enggak, itu maksud loh. saya kan. Menurut seorang saya karena presiden itu Pak ya, Jokowi merasa memang dia bukan itu kan persoalan, cuma disoal-soalkan pergaulannya saja kan gitu. Levelnya elit lah ya. High kan. level, elit. Iyalah kan. Taruh tiba-tiba ya Pak Pak Prabowo, saya udah banyak kok yang bantuin siapa? Ada Semar, ada Projo, ya kan? Ada ini dan sebagainya gitu. Maksud saya nggak level politik gitu loh saya. Taruh termasuk misalnya soal taruh misalnya pemakzulan tadi. Kalau benar-benar ditolak oleh Gerindra sejak dari awal. Ini temanya bergeser. Oke, ini. jadi geser. Tapi Gitu kalau loh untuk kira-kira. ya oke. Nah, tapi untuk Wush ini saya minta singkat-singkat aja ya. Oh, iya. So apa yang harus dilakukan pemerintahan secara politik ya agar tidak dianggap bahwa ini adalah kasusnya mengarah ke politik. Kalau Bung Semar? Secara substansi tujuannya sudah clear and clean disampaikan oleh Pak Jokowi terakhir, gitu ya. Ini kenapa dibikin dan lain sebagainya. Menurut Ya. saya itu sudah bisa dilihat secara langsung. Kedua soal proses hukumnya, menurut saya kalau memang itu ada dugaan diperkuat saja. Ya. Dan KPK bekerja saja gitu. Dan kalaupun memang pada titik itu ada persoalan, saya rasa akan terbuka dengan sendirinya. Ya. Kalau komitmen Pak Jokowi sejak 2021 pun beliau masih presiden, kan justru memang menjaga itu supaya tidak ada masalah, supaya tidak ada persoalan-persoalan yang akhirnya itu bisa terindikasi kasus-kasus penyimpangan, termasuk pembebasan lahannya dan lain sebagainya. Ya. Itu dari 2021 sudah ada perintah presiden loh terkait Oke. soal itu. Jadi menurut saya nggak ada soal itu gitu. Semua baik-baik aja, Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga masih besti-besti saja gitu. Sebagai kebijakan yang jadi quick win kan mau nggak mau nih Wush ini disorot. Jadi kalau dari Bung Rey sekarang apa yang harus dilakukan dari sisi hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Termasuk juga soal kasus hukumnya agar spektrumnya berada di spektrum politik, hukum bukan politik. Yang menarik itu lagi-lagi adalah mengapa KPK begitu tertarik dengan kasus ini, bahkan sudah tanpa ada angin macam-macam melakukan proses penyelidikan sejak Januari. Ya, Penyelidikan. penyelidikan. Itu kan menarik itu maksud saya gitu. Jarang kita mendengar KPK melakukan hal yang sama. Sebab sampai sekarang misalnya menteri-menteri yang di lingkaran Pak Prabowo itu seperti biasa-biasa saja kan gitu ya. Nah mungkin karena setidaknya ada 3 persoalan yang memang sangat potensial untuk dibidik dari aspek hukum. Satu soal mengapa kemudian ada semacam markup. Kedua adalah soal mengapa ada pemindahan kerjasama dari rencana Jepang ke Cina gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal mengapa
kok dalam sudah dibuat semacam perjanjian nggak ada uang APBN kok tiba-tiba APBN masuk. Ya. Nah itu pintu yang sangat besar untuk dilihat soal ada apa di balik semua skenario itu. Dan menurut saya Pak Prabowo memang mungkin ya mempersilahkan, mungkin dengan cara itu juga Pak Prabowo mengatakan untuk sementara wushnya kita tidak sambung dulu, cukup sampai di Bandung. Karena ada peristiwa yang sekarang dipersoalkan oleh orang soal dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan wushnya gitu. Harus clean and clear soal ini agar tidak bergulir lagi bola yang semakin liar Ya, bikin terkait dengan gaduh, wush. yang paling penting Ya, jangan oke. gaduh lah. Dan Gitu loh. Kalau itu memang itu ada ini menurut saya silakan gitu gini, loh. jangan-jangan gaduhnya juga sedang ditunggu oleh Pak Prabowo juga. Apakah iya? Tanda Itu tanya keinginan ini. Rey. Iya. Rey itu Orang pengennya nggak semua mempersoalkan- ribut. Orang Jangan nggak lah, mempersoalkan Rey. reformasi Kita politik itu yang lebih dijanjikan oleh senang Pak lah. Prabowo, Oke. ya kan? Tapi kalau Kita ada lebih senang mereka semua Oke. berteman baik, Tapi kalau ada saling pertanyaan ini kan kita nggak dukung akan gitu loh. kumpul di sini. Kita akan Iya, lihat apakah ada gitu diskusi loh. selanjutnya soal ini. Terima kasih Bung Rey, terima kasih Bung Makasih, Usman, makasih, terima kasih makasih. sudah hadir malam ini. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Truk-truk membawa alat berat dari Mesir memasuki kota Gaza, Palestina mencari sandera yang tewas selama konflik. Informasinya di Sapa Indonesia Malam.